Baby blues kita ngalamin banget itu karena waktu Asta lahir itu kan waktu COVID itu waktu tinggi banget ya di Indonesia. Wah itu parah banget kalau kakak buka Facebook komentarnya. Ih Neng pamer lemak kayak gitu. Ada Demi iya. Itu langsung kayak kita oke ini kayaknya aku harus ngurusin badan deh. Nah, itu kayak langsung kita kena mental banget. Halo Tribuners, balik lagi di On Cam Every Night. Kali ini sama aku Firda Ananda. Tribuners, senang banget hari ini Firda akan ngobrol nih, beda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau Firda ngobrol sama musisi atau penyanyi-penyanyi di Indonesia, nah kali ini Firda akan ngebahas isu-isu yang lagi marak banget di media sosial yang mungkin banyak banget dirasain sama ibu-ibu muda atau perempuan-perempuan di luar sana, mungkin Tribuners juga ngerasain, yakni isu-isu tentang mom shaming. Nah, kali ini Firda udah tersambung sama seorang influencer mungkin ya, influencer selebgram yang udah menginspirasi banyak orang-orang, banyak perempuan di sana yang tentang mom shaming, gimana sih caranya keluar melawan mom shaming yang sudah dialami selama ini kayak gitu. Kita saat ini sudah tersambung sama Kak Gita. Halo Kak Gita, selamat malam. Halo, selamat malam Tribuners. Gimana Kak, sehat? Sehat, sehat banget. Sehat ya. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini Kak Gita? Kira-kira ini biasa lagi sibuk konten, terus juga lagi sibuk sama bisnis baju, kayak gitu sih. Kak Terus Gita, sibuk ngurus baby. ya Asta ya namanya ya. Iya. Lucu banget, beneran itu lucu banget. Sekarang umur berapa Kak Asta? Umur 1,5. 1,5 tahun. Hmm. Oh, udah mulai aktif apa aja nih Dede Asta? Wah, udah macam-macam, udah lari-lari, udah teriak-teriak. Udah, Ditinggal toleh 5 detik udah hilang. oke. Udah nyariin belum kalau mamahnya ke kamar mandi gitu? Oh, nyariin pasti ngikut Nyariin ya? buntut. Udah aktif banget ya Bun sekarang. Oke, Kak Gita, gimana nih? Kak Gita kan ini berarti kan anak pertama gitu ya. Asta adalah anak pertama dan penantian untuk mendapatkan seorang Asta ini sangat panjang banget perjalanannya Kak Gita gitu ya. Gimana rasanya mendapatkan seorang Asta dengan perjalanan yang begitu panjang dengan suami Kak Gita, Kak Dava? Awalnya itu benar-benar tidak terduga ya kita sampai bisa hamil karena dulu jujur waktu masih belum program hamil itu kita sama suami sampai berencana kalau misalnya nanti sampai 5 tahun kita nggak punya anak, kita bakal adopsi anak. Kita pernah berencana seperti itu dan ternyata kita hamil di tahun ketiga pernikahan kayaknya ya, di tahun ketiga kita hamil. Rasanya benar-benar senang banget. Terus kayak benar-benar kita kayak dikasih anugerah yang besar banget gitu. Kayak ini kayak kado spesial di pernikahan kita ya, tahun ketiga kayak gitu. Rasanya benar-benar ya seneng aja Spesial banget gitu. ya, karena sudah penantian yang lama juga ya Kak. Mm-mm. Pernah nggak sih Kak ngerasa insecure gitu ketika hamil, pas masa-masa hamil Asta ini? Insecure itu kita mulai saat kita hamil Asta. Yang pertama itu kita timbul banyak jerawat, itu kayak mulai insecure. Terus berat badan itu naik parah sih, 30 kilo. Itu bener-bener bikin insecure banget gitu. Terus sempat kayak ngerasa ngedown, terus ketambahan orang-orang yang mungkin ngebully atau berkomentar yang gak enak ke Kak Gita gitu? Iya, banyak sih. Apalagi kita kan aktif YouTube, terus aktif Instagram juga. Apalagi sebelum kita hamil, itu kita basicnya itu fitness vlogger. Jadinya, jadinya kita kayak harus jaga badan, terus olahraga, jaga makan. Nah, waktu hamil itu karena kita kayak nggak ngerasa mual, nggak ngerasa pusing, jadi malah nafsu makan naik. Itu kayak langsung berat badan tuh naiknya drastis banget gitu kan. Akhirnya di situ mulai kayak muncul komentar-komentar yang gak enak buat dibaca. Ya macem-macem lah ya komentarnya yang bikin kita bener-bener down banget, insecure banget. Apalagi waktu itu waktu hamil kan kita nggak boleh stres tuh. Kalau stres pasti kayak apa? Kontraksi ya kan? Oh, oke. Gitu. Jadi kita tuh bacain komen sampai
ada saat dimana kita tuh kayak rada rasa kontraksi gitu, kayak langsung, oh my god, kayaknya aku harus stop baca komen deh, gitu. Jadi malah ngefek ke bayinya juga ya? Iya, karena emang waktu hamil itu emang kata dokter emang nggak boleh terlalu mikir. Efeknya kita darah tinggi, dan beneran kita darah tinggi waktu itu, hampir ke eklamsia. Jadi udah ke pre-eklamsi gitu. Untung banget nggak eklamsia waktu itu. Itu sih. Untungnya bisa ngontrol ya, masih bisa ngontrol Ya, ya. untungnya masih bisa ngontrol, kita masih bisa ngontrol gitu. Terus sama Kak Dava sendiri gimana tuh pas ketika Kak Gita sendiri kan ngerasa insecure, terus bacain komentar-komentar. Kak Davanya gimana nih pada saat itu? Suami sih atau Dava tuh selalu dukung kita ya, kayak dia kayak jadi garda depan gitu istilahnya. Kayak sebelum aku baca komentar, dia tuh kayak selalu ngefilter komentar dulu, dan akhirnya sampai sekarang itu komentar di YouTube difilter gitu. Jadi yang bisa bacain komentar yang negatif-negatif cuma Dava aja, aku nggak bisa baca gitu. Oh, oke. Sampai segitunya sih. Ini dibentengin ya sama suami. Ya, bener-bener. Bener. Karena emang mengganggu mental banget loh. Bener. Kalau emang kita nggak bisa ngefilter juga sakit sendiri ya, Kak? Iya, benar-benar sakit sendiri, kayak kepikiran kayak gitu. Jadi overthinking, terus jadi kemana-mana, jadi merembet, jadi nggak enak semuanya. Ya, benar. Terus kalau pas kan udah selama itu sama hamil ya, 9 bulan hamil Asta gitu. Ketika lahir Asta ini sempat shock nggak sih? Sempat kayak ngalamin baby blues atau ngalamin mom shaming ketika itu? Baby blues kita ngalamin banget. Itu karena waktu Asta lahir itu kan waktu COVID itu waktu tinggi banget ya di Indonesia. Jadi waktu lahiran itu benar-benar pihak keluarga tuh nggak boleh ada yang ngunjungin ke rumah sakit. Gitu. Boleh ngunjungin tapi kayak ribet banget gitu loh, harus swab, harus pokoknya ribet banget. Akhirnya ya udah kita memutuskan cuma berdua aja di rumah sakit. Nah, baby blues dimulai dari situ, gimana ASI itu belum bisa keluar kayak gitu. Terus ditambah lagi kayak komentar netizen mungkin yang kolot ya, yang kalau kita bukan lahiran normal itu kayak bukan seorang ibu gitu loh. Kayak mereka tuh bener kan? Kayak mereka tuh kayak gampangin, oh sesar. Oh sesar. Kayak ngeremehin gitu nggak sih, Kak? Iya, ngeremehin banget. Padahal mereka kayak nggak tahu gitu, ibu-ibu yang sesar tuh juga sakit banget juga, gitu loh. Sama-sama berjuang kan? juga gitu. Terus ditambah lagi, ya itu sih kayak kita begadang, belum bisa urus bayi kan, jadinya nangis-nangis sendiri, baby blues banget gitu. Jadi terus tapi sama suami tetap ada dukungan sendiri kan, sama Kak Dava juga ada support yang membangun Kak Gita supaya nggak bisalah ngalamin melewati masa-masa baby blues itu. Iya, tapi waktu kita baby blues itu juga pas banget suami juga baby blues juga. Really? Terus gimana? Ya bener. Jadi kita berdua tuh sama-sama baby blues gitu. Kalau kita tuh baby bluesnya kayak lebih ke nangis, kayak apa ya? Masih belum bisa menerima kehidupan setelah melahirkan gitu loh. Oke. Aku begadang, aduh nangis, aduh aja. Kalau suami tuh baby bluesnya kayak lebih ke sumpek. Lebih kayak ke sekarang ada baby, jadinya perhatian istri kayak kepecah jadi dua. Jadi kayak marah-marah gitu baby bluesnya dia. Jadi kita sama-sama kayak nenangin diri sendiri gitu. Oke. Terus cara Kak Gita sendiri untuk menanganin baby blues-nya Kak Gita sendiri gimana tuh? Makan. Oh, makan, oke. Iya. Emang aku juga suka makan sih, Kak. Enak banget kalau makan. Stresnya hilang. Itu langsung kayak hilang gitu, kayak kita entah itu makan dessert atau makan apa itu langsung happy gitu. Tapi ya itu sih berat badan sih melonjak terus. Terus kalau Kak Davanya nggak bermasalah dengan berat badan Kak Gita yang hitungannya udah lumayan naik kan ya ketika setelah lahiran gitu? Kebetulan dulu waktu awal aku kenal Dava itu aku juga berbadan besar banget. Waktu awal pacaran sama Dava juga badanku gede banget gitu. Jadi Dava udah kayak ya udah lah, emang habis lahiran ya mau kayak gimana gitu. Dia simple aja sih, nggak yang menuntut istri yang kamu harus kurus, sebenarnya enggak sih. Memaklumi sekali ya, berarti mengerti lah ya ibaratnya. Ada masa-masanya fase kayak gitu juga. Terus selama proses 1,5 tahun kan nggak gampang ya Kak ya, pasti kan ada kayak lika-likunya untuk
mendidik seorang Dava dan juga menjadi seorang ibu baru gitu. Pernah nggak sih mengalami mom shaming terus kayak diomongin sama orang, kamu harusnya kayak gini loh jadi ibu, kamu harusnya kayak gini loh jadi ibu, gimana Kak? Wah, itu udah kayak makanan sehari-hari ya. Jadi apalagi kan kita tuh tipe orang yang suka banget kayak bagiin story di Instagram gitu kan. Kayak misalnya kita kasih support. Apalagi ibu-ibu yang kolot tuh kayak anti support banget gitu loh, kayak ngapain sih kasih support, kasih aja lebih bergizi gini. Nah gitu. Terus waktu itu awal-awal MTASI kita kasih buah-buahan, itu kayak jangan kasih buah, kasih ini aja, itu banyak banget yang masuk. Terus akhir-akhir ini kita mau proses mensapi asta kan, itu juga wah itu parah banget sih. Itu kayak intinya beda ibu, beda cara didik kan ya. Betul. Terus beda ibu, beda cara ini loh, ngatur anak gitu kan. Kalau kita tuh pinginnya nyapinya Asta tuh pelan-pelan gitu, sampai dia tuh bener-bener lepas ASI gitu kan. Tapi banyak juga ibu-ibu yang nyalahin caranya kita. Kalau kayak gitu terus ya mana bisa disapi gitu. Padahal kita juga selalu aja misalkan anak ini belum bisa disapi pun ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi banyak di luar sana yang kayak banyak banget yang ngejudge kita gitu, kayak aneh-aneh lah pokoknya gitu. Tapi kalau yang apa ya, berarti kayak yang ngejudge, yang ibarat kayak ngatur lah ya Kak, ngatur kehidupan Kak Gita dan Asta gitu, dan keluarga Kak Gita gitu, itu kira-kira emang orang terdekat ataukah orang dari luar atau gimana? Atau tetangga atau siapa gitu Kak? Kebanyakan followers Instagram. Ada juga sih tetangga gitu kan, tapi nggak yang sering banget. Kita cuma sekali aja kayak ketahuan ngomong apa gitu ke kita. Oh gitu, ya udah gitu. Tapi emang rata-rata yang bikin mental kita down tuh emang komentar followers Instagram sih. Oh, yang makin bikin down malah orang yang ini ya, orang-orang di followers di sosial media ya, di media sosial. Ya benar-benar. Yang malah makin bikin down. Tapi kalau orang-orang terdekat kayak keluarga kayak gitu-gitu, gimana respon mereka Kak? Respon mereka biasa-biasa aja sih Kak, kayak ya udahlah, kamu ibunya ya kamu yang ngurusin, kamu yang didik, kamu yang ngatur. Maksudnya kita nggak ada hak buat kayak ngatur parenting atau apa, itu tipe keluarga kita gitu sih, terserah apa kita gitu. Fleksibel ya, enak ya, jadi terserah sama Kak Gita sendiri mau diapain gitu kan. Kalau respons Kak Gita ketika seumpama nih dapat komentar yang gak enak banget di Instagram, responnya Kak Gita pertama kali ketika baca itu gimana? Respon aku yang pertama itu kayak pasti kayak deg gitu kan. Kakak bisa bayangin nggak? Kayak langsung baca langsung kayak ngena gitu. Terus kayak sakit banget. Iya, kayak apaan sih orang ini, kayak kamu tuh ngejudge aku banget, kayak kamu tuh nggak tahu kehidupanku di sini, kenapa kamu bilang kayak gini gitu kan. Gitu sih, kayak lebih kayak nggak terima aja sih gitu. Terus kita juga kayak ngerasa mana woman support woman-nya gitu. Rata-rata emang yang ngejatuhin, terus yang ngejudge itu emang sesama ibu-ibu juga yang nggak tahu kita kok bisa-bisanya mereka kayak gitu gitu. Gitu. Terus sempat nggak sih kayak kayak berpengaruh dengan cara didiknya Kak Gita ke Asta atau cara berkomunikasinya Kak Gita ke Kak Dava ketika dapat banyak omongan nggak enak dari followers, dari orang-orang di sekitar Kak Gita gitu? Kalau berpengaruh sampai ke parenting sih enggak ya. Kita tetap kayak teguh sama cara parenting kita. Tapi kalau masalah bully fisik itu berpengaruh banget. Pengaruhnya ke Gita sih. Kayak bully fisik. Kita ingat banget, kita tuh dikatain baru anak 1 aja badan udah kayak anak 5. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya jahat banget. Kayak apalagi video-video Gita itu kan ada yang re-uploader ke Facebook. Wah, itu parah banget kalau kakak buka Facebook komentarnya. Ini yang pamer lemak kayak gitu. Iya. Itu langsung kayak kita
oke ini kayaknya aku harus ngurusin badan deh. Nah itu kayak langsung kita kena mental banget kayak gitu. Itu kapan tuh Kak udah pernah merasa kayak gitu? Itu sejak Asta umur 8 bulan. Oh, oke. Gitu. Dengan kondisi? Kan aku asli eksklusif kan Kak. Terus Asta tuh nggak bisa aku kasih super karena dia alergi susu sapi. Nah, otomatis aku sampai usia setelah 8 bulan, 9 bulan tuh kayak buat dia tuh susah banget gitu. Soalnya aku lapar terus itu kan, ya udah. Itu makin banyak komentar kayak gitu akhirnya oke kayaknya aku harus merubah gitu. Terus itu dalam kondisi berat badan berapa ketika oke aku harus berubah nih. Aku harus ngurusin badan gitu. 85 deh. 85 kilo. Oh, oke. Terus apa yang bikin Kak Gita akhirnya ya wes lah aku akan diet lah, nggak apa-apa lah gitu. Apa pertimbangannya? Ya, itu salah satunya kita tuh kayak pengen banget gitu loh, kayak butuhin aku tuh bisa kurus lagi gitu loh. Terus di sisi lain juga kesehatan sih Kak. Emang aku akuin waktu aku berat badan 85 itu lututku tuh sakit banget. Tiap kali aku mandiin Asta kan aku di bawah kan. Habis aku jongkok ke berdiri tuh kayak sumpah sakit banget tuh lutut. Terus yang kedua itu ngos-ngosan banget. Kayak jalan komplek aja di depan. Sana ke sini juga kayak waduh, ngos-ngosan banget kayak. Itu tuh ngaruh ya? Iya, ada yang nggak beres badanku ini gitu. Terus ngantuk banget. Sering banget ngantuk. Apalagi ya? Oh, jerawat. Ya. Jerawat, ya banyak ini ya, banyak faktor kesehatannya ya malahan ya. Lebih nggak gampang ngantuk, terus badan juga nggak enak karena capek-capek, gampang capek juga ngos-ngosan, terus timbul jerawat juga karena metabolismenya juga kurang bagus gitu ya. Terus ya nggak pede sih, karena look suami kita kan kayak gitu. Terus masa iya bininya kayak gini gitu loh. Jadi kita kayak ngerasa aduh kayak harus berubah deh gitu. Itu yang akhirnya bikin Kak Gita, oke lah aku diet lagi gitu ya. Iya benar. Terus berarti sekarang jalan berapa bulan Kak diet lagi nih? Aku diet fokus tuh mulai Oktober akhir. Oktober 2021. Kayaknya mau jalan 5 bulan deh ya. Yang katanya Kak Gita dapat tantangan dari suami itu ya? Oh ya. Juta itu ya? Itu gimana ceritanya tuh? Itu tuh ceritanya nggak tahu kenapa kayak itu tuh sebenarnya konten udah pernah dulu banget kita bikin waktu aku nurunin BB juga, dan ternyata ngaruh banget. Ternyata sama sekarang sama suami diulang. Kalau kamu berhasil turunin 10 kilo kasih 10 juta deh gitu. Oh bener, iya bener ya. Udah akhirnya kita semangat. Seru banget. Akhirnya baru kemarin awal Maret itu baru kebayar lunas. Wah keren. Sekarang udah turun berapa kilo Kak? Sekarang total 17. Wah, gila banyak banget 17 kilo. Ya. Keren banget. Terus berarti nanti kalau turun lagi tuh dikasih lagi sama Kak Dava atau gimana tuh? Enggak. Udah kemarin doang. Kak Dava kasih Kak Dava. Kak, kalau ngomongin mom shaming gitu ya. Kalau dari Kak Gita sendiri, cara mengatasi mom shaming atau omongan-omongan orang yang nggak enak gitu tuh, menurut versi Kak Gita gimana sih caranya? Sebenarnya ini kalau menurut versi aku kalau lagi nggak kilaf ya, maksudnya kilaf di sini kan kalau aku terlalu kayak mendalami banget gitu aku sampai meledak gitu kan. Kalau lagi udah bacain itu ya udah nggak usah dibaca yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya udah kebaca jangan diambil masuk, jangan diambil hati. Karena mereka komen kayak gitu kan sebenarnya nggak tahu real life kita kayak gimana. Mereka cuma bisa komentar luarnya aja gitu kan. Yes, betul. Terus setelah itu ada baiknya kita introspeksi juga sih. Kalau misalnya yang nge-mom shaming itu rata-ratanya banyak kayak misalnya kita di mom shaming badan kita gendut.
Dan itu yang nge-mom shaming nggak cuma 1-2 aja, tapi ratusan. Akhirnya kita introspeksi dong. Dan ternyata dengan introspeksi tersebut kita bisa merubah lebih baik. Gitu. Sebenarnya ada nilai plusnya sih kalau kita teliti banget dipilah-pilah gitu. Kalau kita pikirannya harus waras gitu, sebenarnya ada beberapa nilai positifnya gitu. Tetap ini ya, berarti lebih ke memfilter mana sih yang emang baik, mana yang emang ini udah nggak cocok nih sama prinsip, terlalu masuk ke prinsipnya Kak Gita dan keluarga, udah nggak cocok gitu. Tetap difilter ya Kak, berarti ya? Benar, difilter. Intinya difilter. Terus cara Kak Gita sendiri nih untuk, kan sempat insecure sama badan Kak Gita yang diomongin sama banyak orang gitu-gitu kan. Terus cara Kak Gita sendiri untuk bangkit dari insecurity sebagai seorang ibu? Cara kita bangkit sih, yang pertama sih kita harus berusaha buat love self sih Kak, harus mencintai diri sendiri sih. Gitu. Ya kan? Karena kita waktu bacain komen tuh ya jujur, kayak aduh perutnya kemana-mana gitu tuh, jadi kayak ngerasa aduh perut, jadi kayak ngerasa apa ya, membenci badan sendiri gitu loh. Nah jadi yang pertama biar kita nggak insecure tuh kita harus ngerangkul badan dulu, kayak oke, ini badan kamu, nanti kalau misalnya emang kamu kurus ya ini tetap badan kamu gitu, jangan kamu sakit, jangan kamu benci gitu. Jadi harus love self dulu, terus harus relax dulu, plus kita harus fokus sama hidup kita sih gitu sih. Jangan peduliin misalnya mereka ngomong apa, ya udah sih hidupku tuh kayak gini gitu. Aku bisa pede kayak gini, ya udah lakuin aja. Love yourself ya. Self love-nya harus tinggi ya teman-teman Tribuners. Iya benar, self love-nya harus tinggi banget. Karena kalau nggak bukan kita sendiri, siapa lagi yang mencintai diri kita ya Kak? Benar. Terus kalau antisipasi nih, mungkin ada nggak sih cara atau tips antisipasi ketika agar nggak tumbang lagi ketika dapat omongan atau dapat komentar-komentar nggak enak lainnya gitu yang bikin down Kak Gita nanti suatu saat gitu? Kita sih cara antisipasinya gini aja sih, kalau misalnya kita dapat, sekarang tuh kita masih dapat omongan kayak gini, pahanya masih gede gitu. Nah iya betul kayak gitu. Kayak gitu. Baru udah diet ya. Misalnya kayak gitu ya. Itu antisipasinya Gita. Oke Gita, kamu sudah berusaha sejauh ini, jangan hiraukan omongan mereka yang membangkang kamu. Jadi kita kayak lebih ngomong sama diri sendiri kayak oke, sabar, jangan hirauin mereka, perjuangan kamu udah panjang, udah sampai segini, jangan sampai kamu tumbang cuma gara-gara omongan gak jelas. Jadi emang harus ngomong sama diri sendiri, harus nguat-nguatin gitu. Harus dikuatin dirinya sendiri, harus menenangkan diri sendiri ya Kak berarti ya. Benar. Terus kalau mungkin ada nggak sih tips dari Kak Gita sendiri untuk ibu baru, untuk kayak ada nggak sih tindakan preventif gitu sebelum mendapatkan mom shaming? Antisipasi gitu. Sebenarnya kalau zaman sekarang kan sosial media tuh pasti tidak memungkiri pasti kita dapat mom shaming kan, entah itu dari ibu lama atau ibu baru. Jadi untuk mengantisipasi buat para ibu baru biar nggak dapat mom shaming, itu nggak mungkin kalau nggak dapat mom shaming menurut kita nggak mungkin. Jadi caranya ya kita harus mempersiapkan aja jauh-jauh hari, kayak kita harus belajar aja dari pengalaman ibu-ibu sebelumnya. Misalnya kalau habis lahiran tuh pasti dapat mom shaming kayak gini. Nah, ntar kalau kita dapat mom shaming kayak gini, kita bisa tahu gitu loh cara buat ngadepinnya kayak gimana. Gitu sih. Harus banyak siap mental juga gitu. Siapin mental, terus mungkin sharing-sharing sama mama-mama lainnya. Ya benar-benar. Pengalaman ya. Sharing-sharing sama mama-mama lainnya gitu. Oke. Jadi banyak banget nih Tribuners, itu adalah kisahnya Kak Gita ketika menghadapi mom shaming yang selama ini emang bikin insecure, terus bikin nggak enak hati juga. Pernah nggak sih Kak sampai marah, sampai sedih, sampai kayak benci sama diri sendiri ketika dapat mom shaming gitu? Oh pernah kita benar-benar sampai waktu itu kita meledak itu kayak terkesannya kita kayak benar-benar nangis banget, kayak benar-benar nggak terima gitu. Terus akhirnya ya udah kita kan nangis nggak terimanya cuma sama suami kan, akhirnya
ya Dava kayak nenangin, kamu jangan gitu, gini. Gitu. Jadi ya itu wajar sih ya menurut kita kalau sampai meledak kayak gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau sekarang, untungnya kita meledaknya nggak lama-lama, kok cuma sehari 2 hari gitu. ya mungkin wajar kali ya, itu respon refleks dari seseorang ketika dapat hal yang nggak enak di dirinya gitu ya Kak. Tapi gimana caranya kita biar bisa ngontrol, ngendaliin biar nggak sampai merembet kemana-mana dan nggak berlarut-larut dengan komentar-komentar negatif yang sebenarnya juga nggak penting-penting banget buat hidup kita kan. Iya benar-benar. Terus kalau Kak Gita sendiri, menurut Kak Gita saat ini apakah sudah better banget kondisinya daripada sebelum-sebelumnya atau gimana sekarang? Ya, sekarang kita kayak ngerasa benar-benar sekarang bisa lebih cuek sama omongan-omongan yang nggak enak itu. Jadi kita kalau tiap baca, oh udah cuma gitu aja, nggak yang wow. Udah nggak overthinking lagi ya sekarang ya. Udah bisa. Tapi emang keren banget sih Kak untuk proses untuk menjadi cuek tuh juga lumayan panjang perjalanannya dan butuh proses banget, bertahap untuk bisa jadi oh ya udah mau apa? Ya udah scroll gitu dong. Iya. Karena masalahnya ngaruh ke anak juga sih Kak. Kalau kita bacain komentar kita emosi, pasti kayak secara nggak langsung kita tuh emosi juga ke anak gitu loh. Nah gitu kan, kayak misalnya anak dibentak-bentak atau apa itu kan gara-gara psikis ibunya ini lagi keganggu gitu kan, mungkin dia lagi emosi atau sumpah. Jadi sebisa mungkin aku sekarang ya tiap kali bacain komentar aku nggak ambil pusing, aku harus bikin happy biar kehidupan sama anakku juga bisa happy terus gitu. Oke, sekarang berarti sudah better banget dari sebelum-sebelumnya karena sudah belajar gitu ya Kak, karena dibantu juga sama Kak Dava yang suportif, sama Kak Gita untuk menghadapi komentar-komentar yang nggak enak banget tentang tubuh lah, tentang cara parenting lah, dan sebagainya gitu. Terus mungkin ada closing statement dari Kak Gita sendiri untuk para Tribuners yang lagi nonton gitu, agar bisa untuk melawan mom shaming yang sekarang dihadapi. Oke, Tribuners, buat kalian entah itu ibu-ibu baru atau ibu-ibu yang udah lama, tapi yang kena mom shaming, saran dari kita jangan terlalu diambil. Mom shaming itu wajar dan ada bagi setiap ibu ya. Pasti kita semua pernah ngalamin mom shaming. Jadi jangan terlalu diambil pusing, kita harus fokus ke hidup kita, fokus ke anak, kita harus happy kayak gitu. Jangan terlalu mempedulikan mom shaming, karena yang mereka yang melakukan mom shaming itu kayak nggak tahu hidup kita seperti apa gitu sih. Yes, karena yang tahu tetap diri kita sama keluarga kita yang terdekat, dan semuanya kita yang ngatur sendiri, kita yang mengontrol sendiri ya Kak. Benar. Oke Kak Gita, terima kasih atas sharingnya soal mom shaming dan sharing-sharingnya mengenai kisahnya Kak Gita selama mendapatkan asta sampai menghadapi cara melawan mom shaming yang dihadapi Kak Gita selama ini. Yeah. Terima kasih Kak Gita sudah ngobrol sama aku. Semoga nanti bermanfaat juga untuk Tribuners yang lagi nonton dan bisa ngadepin mom shaming yang sekarang lagi dihadapin. Terima kasih Kak Gita, sampai jumpa. Ya, sama-sama, bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.